Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghidupkan kita kembali setelah diwafatkan dengan cara tidur malam, dan kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga, yang mana banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah berada di alam kubur. Mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, walaupun hanya satu detik, untuk beribadah kepada Allah Taala. Salawat dan kirim salam kita sampaikan kepada manusia terbaik, ahlaquhu Al-Quran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Kultum pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hakikat kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kehidupan dunia ini adalah penjara bagi kaum muslimin dan surga bagi kaum kufar, bagi orang-orang kafir. Ditafsirkan oleh para ulama, dikarenakan seorang muslim di dunia ini hanya menumpang. Oleh karenanya ketika kita berpergian atau melakukan safar, mesti kita ingin cepat-cepat untuk sampai ke kota tujuan. Oleh karenanya tujuan hidup seorang muslim, seorang mukmin adalah akhirat. Makanya Nabi menyebut dunia ini sebagai penjara, karena apa-apa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzina haram, memakan riba haram, memakan harta anak yatim haram, berbuat kezaliman haram, minum khamr haram, judi haram. Dan ini seperti orang yang sedang di dalam penjara. Adapun orang kafir, subhanallah, mereka mendapatkan nikmat yang banyak, rumah mewah, mereka boleh berjudi, mereka boleh meminum khamr, mereka memakan babi, mereka makan riba. Karena memang sejatinya surganya kaum kufar itu adalah dunia. Karena di hadis yang lain Nabi juga bersabda, apabila dunia ini memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan, maka orang-orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun hanya setetes. Oleh karenanya orang-orang kafir di dunia mereka bisa bebas. Adapun orang mukmin, orang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka diuji dengan tantangan-tantangan yang berat di kehidupan dunia ini. Tapi Nabi juga tidak menyuruh umatnya agar hidup miskin dengan dalih gak apa-apa sengsara di dunia, nanti di akhirat enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Dan pilihlah atau ambillah kehidupan akhirat. Jadi Allah memerintahkan untuk memprioritaskan kehidupan akhirat. Tapi jangan dipotong hanya segitu. Allah lanjutkan di dalam firman-Nya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan jangan kamu lupakan bagianmu di kehidupan dunia. Oleh karenanya seorang mukmin ketika ia bekerja, mengais rezeki, kemudian mencari nafkah untuk keluarga, untuk membiayai anak sekolah, semuanya lillahi ta'ala. Niatkan untuk Allah agar menjadi ibadah. Karena Nabi juga sejatinya beliau orang kaya, akan tetapi beliau memilih hidup untuk sederhana. Oleh karenanya hadirin, dari dua dalil ini, yang pertama tadi dari hadis Nabi tentang dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir,
Kemudian tadi Allah juga firman dengan surah Al-Qasas tentang Allah memerintahkan untuk mengambil kehidupan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Kalau secara maknawi dua hadis ini sangat bertentangan. Akan tetapi kalau kita telaah dengan pemahaman para salafus salih, dua dalil ini tidak bertentangan sama sekali. Maksudnya apa? Karena banyak ibadah yang butuh dengan harta juga. Dan harta yang bermanfaat itu bisa menjadi syafaat bagi sang pemiliknya hingga tegaknya hari kiamat, hingga tegaknya yaumul hisab. Oleh karenanya hal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua dalil ini kita bisa simpulkan bahwa dunia ini memang capek. Dunia ini tempatnya ujian. Karena tujuan akhir hidup seorang mukmin adalah kehidupan akhirat. Tetapi jangan jadikan dalil itu sebagai dalih bahwa kita tidak perlu kehidupan dunia, jangan. Karena Allah juga memerintahkan untuk mencari dunia secukupnya. Karena sesungguhnya mengais rezeki, mencari nafkah itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi al-faqir dan umumnya kepada bapak-bapak jamaah semuanya. Apabila terdapat kebenaran di dalam penyampaian saya ini, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.